Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, selamat malam Mbak Mira Malam. dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu ya. Boleh Mbak Mira dibantu slide biodata saya. Malam ini kita akan membahas tentang intuiting. Ya. Sementara personality genetik saya adalah feeling introvert. Jadi malam ini kita materinya diisi dengan ala feeling. Yaitu nama saya Mutia, saya domisilinya di Medan dan lahirnya juga di Medan, 8 Mei 1990. Saya salah satu lisensi promotor Stephen Brain, baru beberapa bulan. Dan Instagram saya growmate88. Teman-teman boleh di-follow untuk kita lebih kenal, atau kalau waktunya di kelas Zoom ini kurang, teman-teman bisa nanti lanjut tanya jawab di by Instagram saya, seperti itu. Nah, malam ini kita mau bahas, sebelum kita bahas ya, lanjut ke perkenalan diri saya dulu nih. Karena feeling-nya, teman-teman di sini banyak nih PG-nya apa nih Mbak Mira? Banyak yang nggak isi ya, padahal saya pengen kenal nih sama teman-teman semua. Atau Iya, bener. antara nggak isi atau belum tes, seperti itu sepertinya ya Mbak Mira ya. Bener. Ini padahal banyak banget loh Bu Mutia yang join ya. Ada 42 peserta kita malam hari ini, Masya Iya, di Allah. tempat saya 44, alhamdulillah ya rame. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung malam ini. Sebelum kita lanjut, kenapa saya tertarik dengan Steven dan mau bergabung jadi promotornya Steven? Saya sendiri itu sangat tertarik dengan karakter manusia, perilaku manusia seperti itu. Jadi Steven ini sangat membantu. Selain kita bisa mengenal diri kita bisa mengenal keluarga kita, teman kita, dan orang lain yang berinteraksi dengan kita. Apalagi selain saya promotor Steven, saya juga ibu dari satu orang putri, dan saya juga sebagai bisnis direct selling. Jadi yang bisnis yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi Steven ini sangat membantu untuk saya mengenal pribadi orang lain. Walaupun dia belum tes, setidaknya saya udah punya gambaran memframingnya. Walaupun belum sempurna, tapi saya udah bisa memframing, oh agak-agak arah-arah ke sana nih, bisa seperti itu ya. Dan selain itu, walaupun kita nggak tahu dianya seperti apa, setidaknya kita tahu kalau di dunia ini atau di lingkungan tempat kita apa ya, ber berapa namanya Mbak Mira, tempat kita berinteraksi pasti dengan berbagai jenis. Jadi karena kita udah paham, ada belahan otak lain atau cara berpikir lain yang nggak sama seperti kita. Jadi kita agak lebih maklum, lebih legowo, lebih nyaman menjalani kehidupan. Seperti itu sih kalau menurut saya kenapa saya tertarik dengan Steven ini. Nah, selain itu saya juga untuk mendidik atau membesarkan anak saya juga latih kalau mungkin kalau lingkungan rumah kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol, kita mau bikin situasi yang seperti apa, pola 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 komunikasi yang seperti apa di rumah, tapi kalau di luar kan enggak. Kita nggak bisa tahu anak-anak akan ketemu siapa nih di luar. Anak-anak akan menghadapi hal apa nih di luar. Tapi ketika dia kenal dirinya, dia tahu dirinya itu seperti apa, jadi dia eee, nggak akan bingung lagi atau nggak akan apa ya, nggak akan kaget atau nggak gampang terpengaruh dengan dunia luar, karena dia udah kenal diri, dia bisa pelan-pelan untuk kenal orang lain. Mungkin itu aja ya, agak banyak nih pembukaannya ya Mbak Mira, karena F itu suka ngobrol. F yang lain di kelas ini suka ngobrol juga nggak? Lanjut mungkin Ayo ya? nih, mungkin boleh absen ya para feeling-feeling juga ya. Silakan. Kalau pilih-pilih. Nah, malam ini Feeling ditugaskan untuk membahas
intuiting. Kita buka mungkin langsung aja pembahasannya tentang intuiting. Boleh lanjut slide-nya Mbak Mira. Suka ya, suka ngobrol ya. Intuiting. Intuiting itu mesin kecerdasan yang imajinatif dan abstrak. Jadi intuiting itu suka ada ide-ide yang tiba-tiba aja ya dapat ide-ide yang brilian, nggak tahu dari mana, nggak tahu polanya seperti apa, tiba-tiba celing, seperti itu tuh orang orang intuiting tuh seperti itu. Yang kadang-kadang bisa out of the box yang nggak terfikirkan orang lain, intuiting bisa dapetin hal itu dan kadang-kadang suka lompat-lompat ya. Bisa terpikir ini dan itu, pokoknya selalu ada aja bahan pikirannya. Lanjut, Mbak Mira. Oke, yang kasih Mbak Mira. Nah, sebelum kita mulai tentang intuiting, kita bahas dulu tentang Stephen. Stephen itu apa? Stephen adalah pemetaan mesin kecerdasan berbasis sistem kerja otak. Setiap orang punya satu mesin dominan yang mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi kita punya 5 belahan otak dan Stephen itu sendiri singkatan dari 5 belahan otak tadi. Yang pertama S-nya itu sensing. Sensing itu belahan otak kiri bawah. Dan yang kedua thinking. Thinking itu kiri tapi atas. Nah, yang ketiga I-nya itu intuiting yang mau kita bahas malam ini. Intuiting itu kanan atas. Selanjutnya F-nya feeling, feeling itu kanan bawah. Dan yang terakhir insting, insting itu adalah otak tengah. Mungkin itu aja. Lanjut Mbak Mira. Oke. Intuiting, sang pemimpi dan pencipta perubahan. Kok di tempat saya agak blur ya? Mungkin saya bantu. Di depan Mbak Mira juga nggak sih materinya? Kalau dari Agak Mira geser. jelas banget. Kalau dari Geser gitu Mira nggak Mbak jelas Mira? banget, Bu. Oh, jelas banget ya, di layar saya agak geser. Oke, saya baca dari handphone aja. Intinya Gimana? bekerja dari otak kanan bagian depan, yaitu di pusat imajinasi. Moto hidupnya, lihat yang belum terlihat. Jadi yang orang lain belum bisa lihat nih ke depan, intuiting udah bisa lihat. Fokus pada kemungkinan masa depan, bukan realitas sekarang. Lebih banyak menggunakan ide, abstrak, dan imajinasi daripada data konkret. Nah, di sini saya nggak banyak bahas detail ya, karena kan pasti teman-teman yang udah tes Stephen, yang udah dites bahwa dia intuiting, pastinya udah dijelasin ya sama promotornya masing-masing. Jadi saya akan bahas sekilas saja. Lanjut, Mbak Mira. Lanjut slide berikutnya, di tempat saya nggak pindah. Oh, belum, bukan yang ini. Masih bagaimana kita mengenal seorang intuiting. Oke. Oh iya, oke. Maaf, Bu Mutia. Oke, silakan Nggak apa-apa. dilanjutkan, Bu Mutia. Iya. Jadi bagaimana kita mengenal seorang intuiting? Intuiting itu seseorang yang punya impian tinggi, melihat pola di balik peristiwa, imajinatif dan idealis, menyukai hal baru dan perubahan, mudah bosan dengan rutinisme, sangat out of the box dan anti mainstream. Selanjutnya, kadang tampak melamun, padahal sedang berimajinasi akan masa depan. Next, cara berpikir dan belajarnya intuiting. Kita lihat ya cara belajarnya dan berpikirnya intuiting. Mungkin para parent di sini bisa diterapkan buat anak-anaknya atau bahkan buat dirinya sendiri. Mungkin lanjut ya Mbak Mira, cara berpikir dan belajar intuiting. Intuiting, saya next aja nih walaupun slide-nya. Oke. Intuiting belajar paling efektif dengan konsep besar. Mereka tidak suka detail terlalu banyak di awal, jadi langsung ke intinya aja. Mereka akan bereksplorasi sendiri, mengembangkan gitu. Butuh ruang untuk berimajinasi dan bereksperimen. Gunakan visualisasi atau storytelling agar ide mereka menyala. Mereka belajar lewat inspirasi, bukan instruksi. Jadi jangan harap kalau anak intuiting diinstruksi A, dia akan langsung lakukan, tapi dia butuh inspirasi, butuh diberi ruang untuk banyak berpikir sendiri. Nah, lanjut kekuatan utama intuiting.
Kekuatan utama intuiting, punya impian yang jauh ke depan. Selanjutnya, mampu menyambung titik-titik yang tidak terlihat orang lain. Sangat inovatif dan kreatif. Menjadi benchmark terhadap perubahan. Jadi kalau perubahan belum terjadi, dia udah bisa pikirin dan udah bisa membandingkan mana yang lebih baik. Selanjutnya, cepat menemukan perubahan dari hal-hal yang tampak sepele. Menemukan peluang dari hal-hal yang tampak sepele. Next, tantangan yang perlu diwaspadai dari seorang intuiting. Terlalu banyak ide tapi sulit mengeksekusi. Jadi idenya banyak nih, penuh di kepala tapi tidak dieksekusi. Hanya muter-muter di kepala aja seringnya. Bisa mudah bosan dengan hal rutin, kadang terlalu idealis sehingga jauh dari realita, kurang disiplin waktu bila tidak ada hasrat dan impian. Jadi buat parent atau buat orang tua yang kalau anaknya nggak disiplin, ayo temukan dia punya hasrat dan impian apa, terus diulang-ulang agar dia memikirkan impiannya itu dan dia bisa disiplin. Next, strategi mengasah mesin intuiting. Banyak membaca buku agar tetap realistis, kolaborasi dengan sensing dan insting sebagai tim yang solid. Jadi buat para intuiting boleh dicari nih circle-circle-nya deket-deket sama sensing dan insting. Selanjutnya, gunakan teknologi dan kreativitas sebagai wadah ekspresi. Next, jaga hasrat untuk mewujudkan impian dan butuh lingkungan yang positif untuk mendukung. Next, peran. Peran intuiting di era digital. Mereka menyusun konsep masa depan. Intuiting unggul dalam kreatif industri, dalam entrepreneurship, dalam perencana strategis, dalam penulis, seni. Mereka adalah penyusun ide di masa depan. Next, jadilah versi terbaik intuitingmu. Gunakan kekuatan imajinasi untuk memberi makna dan solusi. Selanjutnya, jangan hanya berpikir jauh ke depan, tapi mulai langkah kecil hari ini. Jangan nunggu sempurna dulu, jalan aja dulu, step by step. Nggak usah perfect. Selanjutnya, impian tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa impian hanyalah rutinitas. Oke, lanjut. Terima kasih. Intuiting bukan sekedar pemimpi, tapi pencipta perubahan. Butuh nih kita orang-orang intuiting ya untuk menciptakan perubahan. Terus ini kok jadi gini? Oke, mungkin sekian itu aja materi dari saya, Mbak Mira. Saya kembalikan kepada Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mutia untuk sharing materinya tentang intuiting pada malam hari ini ya. Sepertinya ini Benar. sharing materinya seperti nasihat juga ya untuk Mira sebagai intuiting ya. Apalagi tadi pas di bagian kata-kata untuk intuiting ya, yang terakhir tadi ya. Jadi em, Hmm. kalau hanya eh, mungkin melakukan sesuatu tapi tanpa ada impian itu hanya rutinitas. Tapi ketika melakukan sesuatu tapi tidak ada impian, nah itu juga jadi tantangan besar nih untuk para intuiting. Tadi sebelumnya juga Bu Mutia juga udah sampaikan ya. Jadi silakan intuiting yang punya banyak mimpi ya, mimpinya setinggi langit tapi susah membumi ya. Nah, jadi lama nih untuk dieksekusi mimpi-mimpinya. Nah, silahkan bergaul ya atau ajak para sensing atau insting yang intuiting temui untuk berkolaborasi, bekerja sama ya. Jadi mimpi-mimpinya itu nggak hanya di angan-angan saja. Jadi mudah-mudahan bisa dieksekusi dengan bantuan tangan orang lain seperti sensing dan juga insting. Nah, apalagi mereka ini adalah dua mesin kecerdasan yang sangat atau jago banget untuk langsung dieksekusi begitu ya Bu Mutia ya. Nah, ini jadi semua dari mesin kecerdasan kita saling membantu. Kita tahu setiap dari kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita tahu oh intuiting banyak banget idenya, intuiting banyak banget konsepnya, visualnya, kemudian idealisnya. Tapi kita juga tahu letak kekurangannya cenderung ada di bagian eh, terlalu ingin sempurna seperti yang Bu Mutia tadi sampaikan ya kan. Nah, kemudian juga eh, eh,
sulit eksekusi. Nah, inilah peran kolaborasi bekerja sama. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Mutia udah jelas banget ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari penjelasan tentang intuiting, kelebihan kekurangan tentang intuiting, motivasi untuk intuiting. Mira rasa itu udah lengkap banget ya. Nah, untuk sekarang Mira akan buka untuk sharing. Wah, ini banyak banget ya Bapak Ibu yang join ya. Ada 52 peserta. Oke, Mira akan buka untuk sesi Q&A, sharing dan juga diskusi dengan catatan. Oke, Mira ulang kembali ya Bapak Ibu dengan catatan. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing ataupun diskusi, Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti Mira akan lihat siapa yang pertama kali raise hand. Di sini sudah ada Mama L ya. Nah, jadi kita tahan dulu. Mira akan sampaikan 3 poin dulu ya. Nah, Bapak Ibu silakan raise hand. Nanti Mira akan lihat siapa yang duluan. Nanti Mira akan persilahkan lebih dulu. Nah, kemudian yang kedua untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A atau bertanya jawab, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman kita atau sobat Berenity Talk yang lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini itu bisa terjawab ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan yang mungkin tertunda yang harus kita bahas di Berenity Talk dengan tema intuiting selanjutnya ya. Jadi silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu. Sampai di jam 9 malam nanti kami akan menemani Bapak Ibu atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian poin yang ketiga, malam hari ini kita membahas tentang intuiting. Tema besarnya adalah intuiting. Nah, jadi Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing ataupun diskusi tentang intuiting terlebih dahulu ya. Jadi yang utama itu intuiting dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lain tentang mesin kecerdasan lain, boleh. Tapi kita tahan dulu pertanyaannya. Mira akan bacakan atau Mira akan persilakan Bapak Ibu atau Sobat Berenity Talk yang lain yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi tentang intuiting terlebih dahulu pada malam hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan 3 poin tadi dapat dimengerti oleh Bapak Ibu dan Sobat Berenity Talk yang hadir pada malam hari ini ya. Nah, di sini ini ya aura-aura feeling itu memang begini ya, memikat. Jadi banyak sekali tiba-tiba datang pertanyaan, tiba-tiba datang orang yang mendekat gitu ya. Nah, ini kita baru buka loh Bapak Ibu ya, sesi Q&A, sharing dan juga diskusi, tapi udah ada 3 orang yang raise hand ya. Oke, kalau begitu Mira akan persilahkan lebih dahulu ya. Untuk Mama L, apakah ingin Q&A, sharing ataupun diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silakan Mama L. Silahkan Mama El, mungkin boleh open mic dan juga open cam akan lebih baik sekali ya. Ini untuk menambah mood dan energi narasumber kita pada malam hari ini ada Bu Mutia. Nah, terlihat wajah cantiknya Mama El. Silahkan Mama El. Terima kasih. Iya, saya mau Q&A Mbak Mira. Kebetulan anak saya kan intuiting introvert ya. Kemarin itu penjelasan dari Mas Widi selaku promotornya itu salah satu cara untuk mendekati itu kan dengan ada ancaman, diancam sedikit, tapi ancaman yang positif ya. Misal kayak dia mau sekolah tapi bangunnya siang, terus kita kayak ayo deh bangun, nanti kalau nggak bangun ketinggalan pelajaran atau nanti telat sampai sekolah buru-buru kayak gitu-gitu. Nah, ada efek jangka panjang nggak Mbak kalau kita kebiasaan mengancam anak? Maksudnya dalam artian, kadang kan ada nih beberapa informasi yang ada di internet ya, apa, nanti kalau dari kecil udah biasa diancam, nanti besarnya jadi people pleasure atau misalnya cari perhatian ke orang dengan cara takut karena ancaman ditinggal, nanti kamu nggak tak temenin deh, kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya Mbak. Terus pertanyaan yang kedua, eh, anak intuiting itu kan cenderung cuek dalam artian tidak terlalu peduli sama lingkungan ya. Tapi eh, apa? Apakah dia juga bisa jadi salah satu apa ya? Maksudnya kalau ada bully atau apa kan zaman sekarang agak marak bullying ya. Gimana caranya kita sebagai orang tua tuh untuk em, apa ya mengarahkan anak untuk bisa menjaga diri karena dia mungkin ibaratnya intuitif itu udah terlampau agak cuek sama lingkungan dan sebagainya biar dia juga peka untuk gimana pun dia harus jaga diri kayak gitu mbak.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mama El untuk pertanyaannya. Nah, ini kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Mutia ya. Terima kasih Mama El untuk pertanyaannya. Terlihat di belakang sepertinya itu adalah gambaran-gambaran dari anak intuitingnya ya. Nah, ini bagus banget ya, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Gambaran anak intuiting itu dipajang. Jangan dibuang ya, Bapak Ibu. Itu adalah apresiasi. Halo. Nah, oke, kalau begitu kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Mutia untuk 2 pertanyaan dari Mama El. Silakan Bu Mutia. Oke, terima kasih Mbak Mira dan Mama El. Saya bantu jawab ya. Nah, yang pertama itu introvert. Kenapa introvert itu cara memotivasinya dengan mendrive-nya dengan ditakut-takutin seperti itu. Ada kekhawatiran di Mama El nantinya dia akan jadi people pleaser dan segalanya. Nah, kalau udah hasilnya introvert, tidak ada lagi harusnya kekhawatiran itu. Tapi kita bisa pilih-pilih jenis takut-takutinnya. Jadi kalau saya pribadi ke klien suka ngarahinnya dengan takut-takutinnya misalnya dia takut nanti tertinggal dari temennya yang lebih berprestasi seperti itu. Mungkin seperti itu. Takut-takutinnya ke hal yang positif agar dia termotivasi. Itu mungkin seperti itu dari saya untuk si introvert tadi. Jadi nggak usah ada kekhawatiran dia akan jadi seperti apa karena memang mesin otaknya tuh seperti itu. Cara kerjanya dia lebih bisa fokus atau lebih bisa termotivasi dengan ditakut-takutin daripada diiming-imingi seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya untuk bullying tadi ya. Bullying tadi itu L-nya tadi yang di belakang, usianya berapa, Mama L? Ini sekarang 5 tahun. 5 tahun. Bullyingnya bullying seperti apa nih yang dikhawatirkan untuk anak intuitingnya, Mama L? Karena anak intuiting tuh biasanya kan nggak apa ya, Cuek dan nggak begitu bergaul ya. Justru justru kadang-kadang suka menarik perhatian malah ya kan. Anak-anak yang nggak sejenis dengan dia jadi tertarik. Ini kenapa ya kok bisa ada manusia secuek ini ya kan. Jadi aku juga pengen ngusilin gitu ya seperti itu. Mungkin itu ya. Justru bikin orang tertarik buat gangguin dia. Nah, kalau untuk itu apa ya Mbak Mira kalau bullying selagi itu bukan hal yang membahagiakan, mungkin di L-nya sendiri diinfoin kalau ya walaupun se-enjoy-enjoynya dia menikmati waktu sendiri, dia juga butuh harus berinteraksi dengan lingkungannya. Dia senyamannya dia juga sih, senyamannya dia juga. Dia pilih teman yang dia nyaman, jadi nggak harus juga berteman sama semuanya. Dia tinggal pilih aja beberapa yang bikin dia nyaman, ya dia tetap berteman seperti itu. Mungkin itu aja dari saya Mbak Mira dan Mama El. Oke, terima Ada kasih lagi tanggapannya. Iya, tanggapannya. Oke, sudah terjawab ya Mama El untuk pertanyaannya? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa sharing di lain waktu lagi ya Mama El tentang intuiting. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Mama El untuk pertanyaannya. Oke, nah ini Mira setuju banget ya dengan tanggapan dari Bu Mutia, apalagi terhadap ancaman juga ya Bu Mutia selaku feeling introvert juga ya Bu Mutia. Jadi memang selama kita sebagai seorang introvert ya, karena Mira juga introvert nih, tapi memang untuk hal-hal sepele, hal-hal detail, hal-hal kecil terlalu banyak diancam mungkin membuat kita menjadi takut ya Bu Mutia ya. Jadi takut bertindak, takut mengambil keputusan. Nah, benar banget Bapak Ibu dengan yang disampaikan oleh Bu Mutia. Jadi sesuaikan ancaman itu dengan motivasi. Jadi bukan terhadap hal-hal kecil, tapi lihatlah pada hal-hal yang penting. Misalnya pada waktu sholat ya. Jadi kita bisa ancam dengan misalnya hasratnya ya. Misalnya hasratnya lagi marak-maraknya dia mau jadi gamers, jadi main di PC mulu gitu ya, main di PC mulu. Nah, itu juga bisa jadi ancaman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk terhadap bullying juga ya, apalagi anak intuiting out of the box, mungkin unik, beda dari yang lain ya. Nah, itu uniknya juga. Nah, tapi sepengalaman Mira juga, mungkin Mira mau sharing sebagai intuiting ya, Bu Mutia. Silakan Mbak Ini Mira. juga mudah sekali beradaptasi. Jadi intuiting ini mudah beradaptasi
terhadap lingkungan-lingkungan yang mungkin berbeda dari dia. Nah, tapi memang itu hanya responnya seperti sebentar aja, jadi nggak selamanya atau nggak konsisten seperti itu terus. Nah, tapi jangan khawatir juga ya Bapak Ibu mungkin yang lain yang punya anak intuiting. Anak intuiting itu kalau nggak punya teman juga nggak apa-apa, karena dia bicaranya ngobrol sendiri. Dia menghayal sendiri gitu. Oke, tapi memang untuk sosialisasi itu penting. Tapi kita jangan berharap dia sosialisasinya itu banyak, temennya banyak seperti Bu Mutia mungkin yang feeling ya kan temennya banyak, kerabatnya banyak, kenalannya banyak. Nah, kita juga jangan berharapnya seperti itu. Cukup fokus pada kreativitasnya, ide-idenya yang mungkin bisa dikembangkan, bisa membangkitkan nama dia. Jadi sehingga otomatis orang-orang jadi dekat sama si intuiting ya kan. Jadi dia si intuiting nggak perlu nyari teman-teman lagi gitu. Oke, itu sharing aja dari Mira sebagai intuiting. Nah, di sini kita masih ada 2 peserta lagi yang raise hand, tapi yang duluan raise hand ada Bu Nimas, Thinking Introvert dari Bekasi. Silakan Bu Nimas, apakah mau sharing Q&A ataupun diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silakan Bu Nimas, mungkin boleh dibantu open cam juga dong ya, biar kita makin semangat nih malam hari ini. Silakan Bu Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih lagi nggak bisa open cam. Oke, baik. Silakan Bu Nimas. Oke, saya langsung aja. Anak saya intuiting extrovert. Saat ini kelas 12 dan dia sedang berjuang untuk meraih beasiswa ke luar negeri untuk kuliahnya. Jadi ini sebenarnya keinginan mendadak ya. Dulu dari kelas 10 itu sebenarnya saya sudah sering ajak dia mencoba ke perguruan-perguruan tinggi, maksud saya itu biar nggak udah mepet baru memikirkan gitu, biar dari jauh-jauh hari dia punya pandangan gitu. Tapi dari dulu selalu dia bilangnya, "Aku nggak mau kos, aku nggak mau jauh dari orang tua," selalu begitu ya. Nah, karena prinsipnya seperti itu, saya dan suami dan ayahnya ya, kalau kita kan sebagai orang tua pengennya, apalagi dia anak laki ya, jadi pengennya ya biar merantau lah seperti itu. Tapi dia kekeh dari sampai kelas itu tetap nggak mau. Nah, mendadak naik ke kelas 12, tiba-tiba dia bilang, "Ibu, aku mau ini nih, mau beasiswa ke luar negeri kuliahnya ya." Waduh, kita kan kaget ya, karena langsung cari informasi, ya persiapan-persiapan itu sebenarnya kan harusnya dari kelas 11 minimal gitu. Tapi ya apapun ya karena dia mau seperti itu, kita coba fasilitasi lah, gitu. Apapun yang kita ini. Nah, sekarang sih saya lihat ya dia konsisten sih ya, ikut les ini seperti yang yang kita sarankan berdasarkan informasi yang kita dapat gitu. Kita berusahalah mengumpulkan berbagai informasi untuk mensupport dia. Nah, pertanyaannya seberapa besar support atau jenis support seperti apa yang bisa kita berikan kepada intuiting ini gitu. Saya takutnya karena kadang-kadang kemarin saya kasih pilihan seperti ini, dia kayak mundur, "Entar dulu Bu, jangan aku masih ini," gitu. Padahal kalau saya lihat dari timeline yang kita kan pergi ke konselor juga ya gitu. Timeline yang diberikan oleh konselor adalah minggu ke ini adalah harus ini gitu. Saya mengingatkan itu, tapi entarlah Bu. Jadi gimana ya, support seperti apa yang kita bisa beri? Saya takutnya saya terlalu mendesak atau gimana gitu. Itu seberapa yang kita maju mundurnya kita tuh seberapa gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nimas untuk pertanyaannya ya. Anaknya kelas 12, hasilnya intuiting extrovert dan sekarang hasratnya mau mengambil beasiswa atau kuliah di luar negeri. Padahal sebelumnya diajak kuliah di luar kota, tidak mau jauh gitu ya. Tiba-tiba punya hasrat atau punya impian mau kuliah di luar negeri dan bagaimana support-support yang sesuai yang bisa mendorong atau memfasilitasi anak intuiting extrovert yang sesuai dengan porsinya seperti itu ya Bu Nimas ya. Oke,
Kalau begitu, kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Mutia. Silakan Bu Mutia tanggapannya. Baik Mbak Mira, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih, Ibu dan ayahnya mesin kecerdasannya apa? Karena kan di sini ada komunikasi ya sejak lama. Boleh Eh, dijawab Ibu. Kalau saya thinking introvert, tapi kalau Oke. belum ikut tes ya, Oh, kalau suami belum tes, kalau belum. ibunya thinking. Iya, thinking. Oke, iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Mbak Mira untuk kesempatannya. Kalau dari saya, sebenarnya thinking extrovert itu dorongannya dari luar. Apalagi ibunya thinking. Dia kalau di pola hubungan dalam Steven, dia itu sangat mendengarkan omongan ibunya. Ibunya bisa jadi mentor buat dia. Jadi kalau di awal ibu ngelihatnya, si anak belum ada kemauan, nah memang seperti itu si intuiting. Dia nggak mau dengan rutinisme, dia nggak mau dengan tuntutan, dia nggak mau dengan detail. Kemungkinan dia udah punya pikiran ke sana, tapi dia nggak mau bilang dulu. Kalau dari saya seperti itu sepertinya ya Mbak Mira ya. Dia nggak mau bilang, tapi sebenarnya dia ada keinginan itu, apalagi dipengaruhi dengan dorongan dari luar ibu tadi, dan ibu adalah mentor buat dia yang dia sangat akan dengarkan omongannya, itu sebenarnya, udah nggak jadi masalah lagi, tinggal ibu dengan maksimal untuk, dorong dia terus, seperti itu sih. Jadi, nggak ada masalah sih ya Mbak Mira sebenarnya di situ, tinggal diterusin aja. Kalau memang suka tiba-tiba nih si intuiting, ya memang seperti itu intuiting. Suka, mungkin dia ada terpikir itu, tapi tiba-tiba satu, ini yang nyangkut, nah itu yang dia akan, kerjakan dan dia memang butuh dorongan dari luar karena ekstrovert-nya tadi. Mungkin itu dari saya, Mbak Mira. Oke, bener banget Bu Mutia. Apalagi anaknya intuiting extrovert ya Bu Mutia ya. Iya. Dan anak Sasi sepertinya impian mau ke luar negeri kayaknya udah lama, tapi Iya dia seperti simpen yang Bu masa Mutia depannya bilang untuk ya. ini itu sama orang tua. Bener, bener. Seperti yang Bu Mutia bilang itu udah Mhm, lama ada di plan-nya, ada di pikirannya, mhm, tapi karena mhm, seorang ekstrovert mungkin butuh dorongan dari lingkungan, dari luar, jadi kita nggak mhm, tahu juga ya kan apakah di lingkungan sosialnya selain di rumah itu ada dorongan yang membuat dia semakin bertekad atau kuat mengejar impiannya atau mimpinya untuk mhm, kuliah di luar negeri. Nah, itu mhm, juga yang seperti Bu Mutia sampaikan ya Bu Nimas ya. Jadi disesuaikan aja sama kapasitas dia yang tidak terlalu suka dengan rutinitas ya. Yang mhm, penting konsisten mhm, aja. Cukup misalnya kalau les juga satu yang penting aja gitu. Misalnya yang sesuai nanti untuk jurusannya di sana itu apa. Nah, itu disesuaikan dengan lesnya. Yang penting itu aja. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas fisik juga ya karena harus menjaga kesehatan fisiknya ya kan. Jadi kesehatan fisiknya itu dijaga dengan tidak terlalu banyak aktivitas fisik. tidur. Tidur ya Bu Mutia ya, tidur atau Iya, asupan itu sebagai healingnya orang intuitif. recharge-nya. Oke. Bener. Oke, sudah terjawab Bu Nimas untuk pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya Oke. benar memang anak saya itu karena mungkin sekolahnya dapat status sekolah Garuda ya. Jadi begitu dapat status guru sekolah Garuda itu dia langsung semangat untuk mencari beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi mungkin ya Nah, ekstrovert. Lingkungannya mendukung ya? Ya, Ekstrovert tadi. oke betul ya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu Nima. oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia untuk tanggapannya dan juga Bu Nimas atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Untuk Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang raise hand dulu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bu Apriani yang sudah raise hand. Nah, Bu Apriani silahkan. Wah, terlihat nih wajah cantik Bu Apriani. Silahkan Bu Apriani, apakah mau Q&A, sharing, ataupun diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apriani dari Palembang, ya, Emang dari Palembang ya. Saya ini kan sudah tes mesin kecerdasan kemarin, ternyata intuiting extrovert, ya. Jadi padahal tuh saya guru matematika, memang senang matematika juga kan.
Tapi memang dari dulu tuh saya juga suka dengan yang namanya seni, yaitu sudah itu suka bisnis, senang kalau misalnya bisnis ini dicoba terus belum selesai nanti nyoba lagi bisnis lain gitu kan. Jadi pernah saya tuh beberapa bisnis yang saya jalani gitu kan. Kebetulan juga ketika belajar dengan coachnya itu kalau bisa kita punya banyak sumber penghasilan. Jadi kan saya coba ini coba itu semuanya dicoba akhirnya nggak ada yang nggak ada yang fokus gitu kan, akhirnya saya bangkrut. Nah, Selamat eee, Ibu, oh ya. ya maksudnya, tapi jadi pelajaran berharga buat saya ternyata saya tuh intuiting, baru tahu juga beberapa bulan ini bahwasanya saya tuh intuiting gitu kan. Yang memang saya tuh ngerasa kalau seandainya kan hari ini kan saya sebagai seorang pegawai negeri gitu kan, dengan rutinitas setiap hari memang, betul kadang-kadang saya tuh ngerasa kayaknya saya tuh nggak bisa berkembang gitu kan. Kadang-kadang terpikir untuk, apa saya pengen ini, apa, pensiun dini atau apa, dari dulu kepengen seperti itu kan. Tapi Hmm. sampai hari ini tuh masih belum saya lakukan karena, pertama memang kan, apa namanya, dari orang tua misalnya pasti tidak membolehkan kalau saya mau pensiun dari apa, PNS misalnya kayak gitu kan. Tapi dalam hati saya sendiri terus terang kepengennya tuh lebih, cenderung memang suka dengan bisnis, tapi bagaimana caranya saya itu bisa menentukan bisnis apa, sampai hari ini tuh ada beberapa bisnis juga yang saya jalani gitu kan. Bisnis apa yang harus saya tekuni betul-betul, karena memang kalau ada sesuatu yang baru saya pengen lagi mencoba gitu. Nah, nggak pernah walaupun sudah pernah jatuh gitu kan nggak pernah maksudnya tuh, trauma gitu kan, masih pengen mencoba karena pengen terus kayak gitu, apalagi ada ilmu baru pengen lagi diketahui gitu. Nah, jadi segala macam kadang-kadang diikuti, gimana caranya supaya saya tuh bisa, fokus gitu, nah kan, bisa, bener-bener, goal gitu, nah apa, mimpi-mimpinya gitu. Nah, itu mungkin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Apriani untuk pertanyaannya. Kalau boleh tahu sekarang Bu Apriani usaha yang lagi difokuskan itu apa? Mungkin boleh di-spill Oh juga, iya, silakan Bu heeh. Apriani. Kalau kalau yang lama nggak usah disebutin lagi kali ya. Kalau Yang sekarang sekarang kalau aja. sekarang itu saya di ini, di HNI, Herba kan, Herba, penawar Al-Wahida, kemudian saya juga ada, eee, jual produk-produk lain juga yang retail gitu kan, seperti itu. Oke, baik. Heeh. Yang jual Bu Apriani sendiri atau punya tim? Punya tim punya tim. Oh, punya Punya tim. Berarti punya ada orang-orang bagian heeh. admin gitu ya? Kalau kalau ini yang HNI kan udah punya banyak mitra, jadi, tinggal ngarah-ngarahin Direct aja selling Mbak gitu, Mira HN itu ya? heeh. Direct Iya, selling, jadi multi-level timnya marketing, Oh, heeh, gitu. mhm, Oke. mhm. network marketing, Oke, Iya, baik. Kalau begitu kita akan langsung dengarkan tanggapan dari Bu Mutia yang juga punya usaha ya. Silakan Bu Mutia iya, tanggapannya. direct selling juga. Nah, yang pertama, mungkin tadi awalnya Ibu, Apriani cerita, kenapa intuiting jadi guru matematika ya, tapi mhm. sebenarnya suka juga ya, Bu, ya? Suka dengan Suka juga, matematikanya, tapi suka kurang emang suka dengan iya, rutinismenya, sampai memikirkan untuk, pensiun dini. Nah, memang intuiting seperti itu ya. Nah, dan kita itu tadi nggak punya batasan untuk pengen kenal dengan diri kita. Walaupun genetik mhm, tadi hanya 20%, tapi itulah aslinya kita. Mau kita diletakkan di lingkungan manapun, kita akan cari itu lagi. Jadi nggak ada kata terlambat mhm. untuk mengenal diri. Nah, selanjutnya untuk di bisnis tadi belum, sampai tapi ada satu bisnis yang dijalanin sampai gulung tikar ya, Bu, ya? Berarti kan itu tuntas ya dijalaninya? Ada banyak, itu saya dulu pernah buka salon, buka ini pizza, kemudian buka barber, buka Luar biasa bakso, buka exciting-nya, intuiting apalagi banget itu. macem-macem pokoknya Itu udah intuiting jualan banget memang. pakaian. Bu, kalau boleh tahu orang Kita terdekat Ibu ada yang udah tes nggak? Yang Ibu, paling denger mungkin omongannya, mesin kecerdasannya apa? belum ada, Belum ada ya belum ada, lingkungannya yang suami belum dites, yang belum orang tua dites. belum dites, cuman baru anak saya aja yang dites. Oh Anak iya, saya anaknya apa? Oh, anaknya feeling feeling. introvert.
Winning Feeling introvert. introvert. Heeh. Bisa jadi pembuka jalan. Anaknya bantu bisnis nggak, Bu? Untuk saat ini dia punya ini sendiri, maksudnya tuh dia punya bisnis Punya bisnis juga sendiri. selain lagi kuliah sekarang, tapi dia nggak bantuin bisnis saya. Maksudnya dia nggak suka dengan itu, dia suka dengan dia punya Yang sendiri bagian apa lain ya. pemikiran sendiri lah gitu. Nah, kayak gitu. Dia suka bisnis juga walaupun itu ini. Bisa jadi pembuka Sekarang jalan masih sih, kuliah feeling. sih. Nah, kalau dari saya, mungkin Bu Apriani, untuk bisnis tadi boleh ditentukan lagi hasrat dan impiannya. Apa yang mau Ibu tuju dari bisnis yang mau Ibu jalani, atau yang sedang Ibu jalani. Kira-kira hasrat dan impian itu bisa terus memotivasi atau bikin Ibu semangat nggak? Kalau bisa bikin Ibu semangat, boleh ditulis. Jadi fokus ke arah itu, jangan dulu lihat kanan kiri Yang lain. sampai tujuan itu tercapai dulu. Jangan gampang Iya. tergoda, walaupun Ibu ekstrovert, se-ekstrovert-ekstrovertnya Ibu tetap fokus sama goals-nya dulu, atau seintuiting-intuitingnya Ibu yang idenya tuh lompat-lompat, tetap harus direm. Seperti itu mungkin dari saya, buat hasrat dan goals yang mau Ibu capai, impian yang mau Ibu capai di bisnis yang Ibu rasa bisa membantu Ibu menuju ke impian Ibu, fokus ke sana. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin diperkecil. Jadi mungkin ada, kalau misalnya nih ada beberapa bisnis, mana nih yang bisa bantu Ibu, yang bisa bawa Ibu menuju impian Ibu. Nah, pilih salah satu yang bisa mendekatkan Ibu ke impian Ibu, fokus di situ sampai tercapai. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi kan, permasalahannya itu kan saya ini kan kalau misalnya ikutan bisnis itu kan cepet Mbak ini apa namanya, misalnya saya mau meraih sesuatu misalnya kayak dulu kan misalnya Tupperware gitu kan, dalam 3 bulan saya langsung jadi manajer, langsung bisa pergi, langsung Saya jadi bisa Tupperware juga, Ibu. ini luar Heeh, negeri. Dulu ya, heeh. dulu saya Tupperware juga dulu. Ketemu di sini kita. Dan terus saya di mana langsung cepet, tapi itulah memang betul mungkin yang di ini kan salah satunya itu kan dia itu nggak bisa kalau maraton ya, orang ini harus ini apa kalau misalnya lari itu jarak pendek gitu kan, cepet bisa kayak di HNI dulu saya dalam waktu 4 bulan bisa jadi leader gitu kan, langsung punya penghasilan. Tapi udah itu Langsung bikin goals baru lagi itu, Bu. turun. Hah? Bisa langsung bikin goals baru lagi. Ketika goals yang pertama udah capai, langsung bikin goals berikutnya. Nah kan ekstrovert tuh Mbak, kan butuh ini dari luar gitu kan. Nah, ketika saya ngerasa misalnya saya tuh udah kecewa misalnya, apakah kecewa dengan ini atau kecewa dengan itu, akhirnya membangkitkan lagi itu dari dalam itu agak lumayan susah gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya ada dorongan sedikit atau kayak mana dari luar tuh cepet kayak gitu. Nah, jadi kan kalau introvert kan memang dia keluar dari dalam dirinya gitu kan. Kalau orang kan mesti sedangkan lingkungan misalnya nggak terlalu mendukung misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa walaupun kita intuitif ekstrovert gitu ya, tapi tetap bisa menimbulkan Semangat dari dalam. semangat dari dalam diri. Oke, paham saya. Saya tambahin dikit ya Mbak Mira ya. Mbak Mira kayaknya udah kepanasan, udah mau keluar nih meeting-nya ya. Boleh dari feeling sedikit lagi. Nah, kalau dari feeling, kalau dari saya Bu, salah satu, kalau dari saya ya, salah satu manfaat dari kita tes Tiffin, nah ketika kita tahu kita ekstrovert, ketika tahu kita butuh orang lain, nggak selamanya kita harus berharap itu. Seperti itu, Bu. Justru ketika kita tahu itu bagian dari kekurangan atau hal yang kita butuhkan, gimana caranya kita bisa memenuhi itu sendiri. Gak ada dulu dorongannya dari luar, gimana caranya dorongannya aku ciptain dari dalam. Kalau dari luar ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya jalan aja, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Mira. Silakan Mbak Mira ditambah. Terima kasih Bu Mutia untuk tanggapannya. Mira nggak ada tanggapan apa-apa ya Bu Apriani ya. Mira hanya sharing aja. Mungkin kalau mungkin Bu Apriani juga kemarin tes Tiffin-nya dengan siapa Bu Apriani kalau boleh tahu? Kenapa? Tes Tiffin-nya? Iya, Dengan dengan siapa? ini Mbak Mila.
Mila ini apa? Mila? Bu Mila, Jamila, ya Jamila. satu batch sama saya tuh kayaknya. Oh, Bu Jamila. WSL 1, WLI Jamila, 2 ya, Bu Jamila. Oh, Jamila ya. oke, siap. Nah, Iya, kalau misalnya Bu Apriani juga mes mungkin ya dengan konsep Steven, kok bisa sih dari hasil tes Steven aja kayak udah menjawab semua gitu ya, karakter saya dan juga bagaimana motivasi yang bisa saya dapatkan, healing yang terbaik untuk saya, komunikasi untuk saya. Nah, mungkin Bu Apriani boleh coba dulu ya untuk ikut workshop Steven level 1. Mana tahu nanti berminat untuk lanjut lagi workshop Steven level 2, berminat lagi Dan nanti lanjut untuk lanjut jadi promotor Steven Brand ya, Bu Mutia ya. Seperti ya. yang kita lihat di depan kita ada Bu Mutia juga menjadi salah satu lisensi dari promotor Steven Brand. Nah, itu Iya, kayaknya pernah ketemu dengan Bu Mutia nih, mungkin acara Tupperware waktu ke Saya sering Australia pernah ikut ini. acara nasional ya. nah, Iya, reuni nih ya. Tupperware 10 kayak sampai tutup Tupperware-nya dan setiap tahun ke luar negeri ya. Di Australia Ibu pergi juga ya, saya iya, pergi. Australia pergi. 2000 Jadi 2012. reuni. ya 2012 2012. Sydney, 2015 Melbourne. Nah, ya oke Bu Apriani ya. Jadi karena intuiting ini kan suka mencoba banyak hal ya, tapi lebih baik investasinya ke ilmu aja ya Bu Apriani sepertinya. Sepertinya ya, karena intuiting ini suka banget menggali-gali ilmu, mencari-cari ilmu, apalagi kalau misalnya Bu Apriani join Benar. atau bergabung menjadi promotor Steven Brand, keluarga dari promotor Steven Brand itu banyak banget Bu Apriani. Setiap hari Bu Apriani pasti mendapatkan dorongan. Ya, dorongannya itu dari teman-teman promotor sesama promotor brand. Nah, jadi kalau misalnya butuh banget nih, kayaknya saya butuh dukungan, butuh apa, sharing aja. Sharing aja dengan teman-teman, nanti ada satu grup yang isinya itu teman-teman dari promotor Steven Brand semua. Ada isinya Solver Ferry juga dengan Coach Herdian selaku owner dari Steven Brand. Tenang aja Bu Apriani nggak akan dibiarkan sendiri, apa-apa pasti silakan di-sharing aja sebisa mungkin nanti akan dibantu bagaimana untuk hal-hal teknis ataupun lain-lainnya. Nah, nanti mungkin kalau Bu Apriani ada keinginan ya atau berminat gitu, nanti silakan boleh hubungi Steven Brand di Instagramnya Steven Brand atau boleh hubungi Bu Jamila. Bagaimana ya saya mau menjadi promotor ataupun ikut workshop Steven level 1 terlebih dahulu juga boleh banget Bu Apriani. Nah, itu aja kalau dari Mirah, Bu Apriani. Oke, Iya, makasih. terima Ya, kasih Bu makasih Apriani. banyak, Mbak Mira. Oke, terima kasih Bu Apriani untuk pertanyaannya dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Mutia atas tanggapannya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau raise hand? Kalau belum ada yang mau raise hand, mungkin Mira ini ya, Mira beralih ke pertanyaan yang ada di room chat. Nah, ini udah banyak banget ya pertanyaan yang ada di room chat. Tapi Mira mau bacakan dulu ya, ini dari tanggapan dari teman promotor Steven Brand juga, Bapak Ibu, ada dari Pak Habib. Biar hati para orang tua lebih yakin, Tuhan juga mengancam manusia dengan neraka. Jadi ancaman pada anak asal sesuai dengan kadarnya. Insya Allah baik-baik aja. Nah, ini motivasi dan juga ini ya untuk Bapak Ibu selaku orang tua jadi pembelajaran juga ya bahwasanya memang ancaman itu penting untuk anak yang drive kecerdasannya itu introvert, tapi sesuaikan ancamannya itu dengan mesin kecerdasannya dan sesuai dengan kapasitasnya, tidak pada hal-hal yang sepele. Oke? Baik, kalau begitu Mira akan bantu bacakan pertanyaan dari room chat dulu ya, Bu Mutia ya. Mira akan bantu bacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Carolina. Ibu Carolina Hasibuan. Nah, pertanyaannya, cara mengambil hati anak intuiting bagaimana? Saya sendiri thinking. Oke, baik. Silakan Bu Mutia untuk tanggapannya. Oke, baik Mbak Mira, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Carolina ya pertanyaannya. Bagaimana mengambil hati anak intuiting apa tadi Mbak? Ada nggak penjelasannya? Nah, ini intuitingnya tidak disebutkan apakah introvert, apakah ekstrovert ya, Bu Mutia. Mungkin Bu Carolina, Thinkingnya? iya, thinkingnya juga sama. Mungkin boleh ditambahi tanggapan ya, Bu Carolina, atau boleh open mic. Apakah intuitingnya introvert, ekstrovert, dan Ibu sendiri apakah introvert atau ekstrovert? Tapi mungkin kita bisa dengarkan dulu jawaban secara umum dulu ya, Bu Iya, Mutia, secara tentang umum dulu ya kita iya. berarti beri tanggapan. Nah, itu tadi kembali lagi kalau intuiting itu
itu nggak akan gerak dengan instruksi, tapi dengan apa tadi Mbak Mira? Dengan apa? Dengan mimpi dan juga hasrat. Dengan mimpi dan juga hasrat. Nah, kalau diinstruksikan, Bu Carolina berharapnya mengambil hati yang seperti apa nih? Mengambil hati agar disayang anak intuiting kah? Atau agar didengarkah omongannya? Karena kalau dari pola bukan instruksi tapi inspirasi ya, benar. Maksud saya itu inspirasi. Kalau di inspirasi tinggal dicontohin ya, apalagi Bu Carolinanya sendiri thinking. Jadi si intuiting ini sebenarnya ngefans nih sama thinking. Tinggal thinkingnya bisa nggak menginspirasi si intuiting, walaupun nggak terlalu gimana-gimana banget, intuiting udah ngefans sama thinking. Jadi nggak ada hal yang terlalu menjadi hambatan untuk ngambil hati anak intuiting sebagai ibu thinking. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bu Carolina atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada tambahan tanggapan, boleh silakan ditanggapi dari jawaban yang diberikan oleh Bu Mutia. Oke, kalau begitu Mira akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Resti Indramayu. Nah, pertanyaannya, anak intuiting. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya mungkin boleh ditambahi juga ya, intuitingnya itu apakah introvert, extrovert ya. Nah, oke, ini pertanyaannya anak intuiting, ibunya sensing dan ayahnya insting. Ini seperti apa ya? Siapa yang lebih baik mengarahkan anak? Oke. Ibunya sensing dan ayahnya insting, kemudian anaknya intuiting. Wah, silakan Bu Mutia untuk tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Mira dan Bu, apa tadi dari Indramayu ya? Iya, benar. Ibu Resti dari Indramayu. Iya, Bu Resti. Nah, kalau dari saya sendiri, keluarga yang saling melengkapi ya Mbak Mira, lengkap di dalamnya. Nah, kalau pola hubungan dan parent leader dari pola hubungan sendiri, sebaiknya yang mengarahkan anak intuiting itu insting. Seperti itu ya Mbak Mira ya, karena insting mendukung intuiting. Sementara kalau dari sensing sendiri agak sedikit tantangan untuk omongannya mau didengar sama intuiting. Tapi ada lagi pertanyaan, siapa yang paling sering dekat dengan si anak? Dan anaknya usia berapa? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, kalau kita berharap dari ayah sebagai parent leader, tapi ayah jarang di rumah, itu kan akan jadi masalah lagi. Jadi kita bisa, mungkin ibunya bisa menyesuaikan atau lihat kondisinya seperti apa, kalau seringnya realitanya yang terjadi itu kan lebih banyak ibu nih yang menemani anak. Nah, mau nggak mau ibu sensing yang harus jadi parent leader-nya si anak intuiting. Nah, kalau ibu sensing menjadi parent anak, seperti apa Mbak Mira kalau ibu sensing dan anak intuiting? Iya, kalau misalnya ibu sensing memang jadi tantangan bagi ibunya ya Bu Mutia ya. Iya, sebenarnya seperti saya juga sih, saya juga anaknya menaklukkan ibu ya, anak saya insting. Mungkin kalau saya, kembali lagi kalau saya dijadikan teman, kalau saya sering dijadikan teman dan saya lebih sering, tanya pendapat dia, pendapat si anak, maunya seperti apa, kita bantu mengarahkan. Jadi, ibu sensing harus lebih banyak sabarnya, kalau simpelnya, dan anak, intuiting harus lebih banyak syukurnya, punya ibu sensing. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Mira. Bener banget. Nah, jadi pola parentingnya itu seperti berteman ya Bu Mutia ya. Jangan seperti saklek banget antara ibu dengan anak, itu harusnya seperti apa begitu ya Bu Mutia. Iya. Oke. Nah,
Itu tanggapan dari Bu Mutia untuk Bu Resti ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Resti untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada tambahan tanggapan, silahkan ditambahi tanggapannya. Oke, terima kasih Bu Resti untuk pertanyaannya. Kalau begitu Mira akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Karena ini masih banyak banget ya yang belum terjawab, Masya Allah. Oke, nah ini tanggapan dari Bu Unik. Yes, pesona feeling, menyala Mbak Mutia. Nah ini pesona feeling yang mengikat ya, menarik ya Bu Unik ya. Nah, oke, Mira akan bacakan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Emma. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, saya seorang guru TK dengan mesin kecerdasan sensing ekstrovert. Saya mau bertanya bagaimana cara menjaga mood dan semangat anak intuiting ini, karena pada saat proses pembelajaran, anaknya bosenan, hanya excited di awal saja. Setelah mendapat giliran, anaknya tidak mau lagi ikut. Dan kalau mendapat antrian di akhir, anaknya keburu ngambek karena kelamaan menunggu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Nah, ini selain tantangan tadi sebelumnya tantangan menjadi orang tua ya, Bu Mutia ya. Sekarang tantangan menjadi guru sensing yang punya murid intuiting. Oke, baik, silahkan Bu Mutia Ini unik ya, tanggapannya. bermasalah agak sedikit ada tantangannya ya kalau kita sebagai Benar. orang tua atau sebagai guru eh, Atau dengan teman mesin juga ya, Bu ya atau Mutia. teman dengan mesin kecerdasan sensing punya murid yang intuiting. Nah, kalau seperti itu seperti apa Oke. tuh Mbak Mira? Kalau Kalau si seperti anak kira-kira kita kasih apa nih? Kalau misalnya anaknya bosenan ya? ya, anak intuiting kan memang bosenan ya Bu Mutia ya. Nah, kalau ini Hmm, kan gurunya sensing, biasanya runut ya Bu Mutia ya, dari iya. 1, 2, 3, sedangkan anak intuitingnya suka belajarnya lompat-lompat. Ya kan, dari 1 ke 3, 3 ke 4. Kita kalau ke anak intuiting ini biasanya cara belajarnya excitednya di awal, ya udah di awal aja dia disuruh kerjakan. Dan biasanya anak intuiting itu kan kalau misalnya dia bisa, dia nggak mau lagi mengulang. Nah, Ya, begitu. Itu seperti yang itu. biasanya juga jadi tantangan ya Bu Mutia untuk seorang guru sensing. Sensing ini kan untuk menjadi expert dia harus mengulang, harus repetisi. Sedangkan Hmm. ini kan nggak perlu repetisi. Nah, itu kalau dari kacamata Mira. Nah, silakan Bu Mutia, mungkin dari kacamata Bu Mutia bagaimana? Ada tambahan Hampir sama aja Mbak Mira, mungkin seperti itu juga. Jadi benar. itu tadi di pola hubungan juga kan kendalanya, gurunya seperti apa polanya dan si muridnya seperti apa. Nah, sarannya tadi udah benar ya, kalau mungkin dia bosenan untuk menunggu mungkin bisa diduluankan. Atau untuk anak intuiting sendiri itu dalam hal belajar nggak perlu terlalu diulang-ulang. Kalau dia udah tahu dia akan nempel dan dia akan tertarik dengan hal baru. Nah, kita nih sebagai guru bisa nggak kasih inspirasi atau kasih materi yang baru buat si anak. Karena kalau diulang-ulang, dia seperti nggak mau, males-malesan, dan mungkin dia akan pura-pura nggak tahu aja, karena dia bosan dengan materi itu. Mungkin seperti itu ya dari saya, Mbak Mira. Bener banget Bu Mutia, karena anak intuiting ini bosenan dan punya guru sensing ya yang cenderung ya Bu Mutia, Harus cenderung tertib ya, ya harus tertib dan kurang harus kurang runut ya. iya bener kayaknya kurang asyik gitu ya, kurang ada kreatifnya, kurang banyak hal-hal baru gitu. Nah mungkin eh, Bu siapa tadi yang bertanya, Bu Emma ya. Nah mungkin Bu Emma bisa contoh aja guru-guru lain atau lihat-lihat di YouTube untuk awal belajar yang bisa membangkitkan semangat anak-anak itu seperti apa, itu mungkin boleh dicontohin aja ya, karena untuk sensing mencari ide baru itu kan sulit ya Bu Mutia ya. Nah, itu tantangan Iya, juga. tantangan juga buat guru. Bener. Tapi tapi dari situ sebagai guru nggak usah ada kekhawatiran kalau guru merasa kurang bisa nih mendidik si anak intuiting, dia jadi nggak sesuai targetnya si guru, seperti itu nggak usah. Pasti udah nempel juga sebenarnya. Cuman dia Bener. kelihatan cuek aja, padahal udah ada ilmunya dan dia Yes. butuh yang baru. Seperti Bener itu. banget Bu Mutia. Karena memang bener banget Bu Mutia. Anak intuiting itu kan terlihat cuek padahal dia dengar.
Nah, Mm-mm. anak intuiting itu cara belajarnya learning by doing. Jadi Mm. fokus juga dengan ketidakfokusannya. Apa sih maksudnya ya? Mungkin ketika guru menjelaskan dia lagi menggambar, dia lagi menghayal, dia lagi main-main yang lain. Padahal itu adalah cara dia untuk fokus, untuk mendengarkan Mm. guru. Nah, khawatirnya kalau misalnya anak intuiting ini fokusnya hanya di satu objek aja, misalnya ke gurunya aja, atau ke papan tulis, itu kita khawatir justru ya Bu Emma, bisa jadi Iya, dia hanya melamun. Nah, hanya itu melamun uniknya bukan anak fokus intuiting. lagi ya. Jadi Bener Bu Emma banget. nggak usah khawatir akan hal itu. Iya, Apalagi tadi udah ada kata kunci kalau dia fokus di awal itu udah cukup banget buat intuiting. Mungkin bener seperti itu. banget. Karena Mm-mm. anak intuiting itu cara belajarnya nggak hanya dari satu lokasi aja. Dia belajar dari banyak hal. Dia belajar dari banyak kasus, dari pengalaman sebelumnya. Dia belajar dari Mm. mana aja. Nah, makanya orang tua yang mungkin punya anak intuiting juga jangan terlalu menekankan untuk belajar itu di sekolah harus maksimal gitu ya. Karena di rumah juga dia bisa belajar, di luar sekolah dia bisa belajar. Jadi belajarnya Mm. bisa di mana aja, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mutia untuk tanggapannya dan terima kasih Ya, juga Bu. sama-sama Mbak Mira. Iya, terima kasih juga Bu Emma ya untuk pertanyaannya. Mungkin kita nanti bisa sharing-sharing lagi ya kalau ada sharing-sharing bagaimana Bu Emma sebagai guru sensing yang menghadapi anak intuiting. Mungkin boleh banget ya kita sharing di sesi selanjutnya. Oke, baik. Di sini sudah ada Bu Megawati yang raise hand. Silakan Bu Megawati, apakah mau Q&A sharing ataupun diskusi tentang intuiting pada malam hari ini? Silakan. Mungkin kalau bisa open cam mungkin lebih baik lagi ya untuk meningkatkan motivasi dan semangat kita malam hari ini. Silahkan Bu Megawati. Izin Mbak, maaf belum bisa on cam. Itu izin bertanya mungkin ya terkait anak intuiting. Anak saya kan intuiting nih Mbak. Sudah pernah saya itu cek. Itu kan di sekolah emang benar sih kayaknya anak saya itu kalau intuiting itu kan tidak bisa fokus gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di sekolah itu eh, pernah saya tanya, iya Bu, anak Ibu ini banyaknya maksudnya tuh main, disuruh nulis, menggambar gitu. Mau tanya tips untuk menjelaskan kepada guru dengan proses anak intuiting itu belajarnya Mbak. Karena kan mungkin kan ya namanya saya tinggal di daerah ya Mbak ya, bukan yang di perkotaan besar. Jadi terkadang eh, penjelasan kepada guru itu kan agak susah kalau kita tidak satu ide gitu Mbak. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan karena beliau 2 kali saya tanya sama beliau selalu bilang, iya Bu, anak Ibu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Maksudnya tuh tidak fokus, main saja gitu Mbak maksudnya. Oke, Cara kita untuk menjelaskan kepada gurunya bahwa ya emang gitu pola belajar anak saya gitu maksudnya gitu. Mungkin itu dulu ya. oke, baik. Terima kasih Bu Megawati untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Mutia. Silakan Bu Mutia tanggapannya. Iya, makasih Mbak Mira dan sedikit pertanyaan untuk Bu Mega. Kira-kira ada masalah apa hal itu terjadi? Apakah nilai rapotnya nggak bagus kah? Atau apa nih masalahnya? Eh, anak saya ini kan baru peralihan dari TK ke SD nih Bu. Mm-mm. Jadi dia itu kalau menulis itu pasti terakhir. Saya Mm-mm. perhatikan seminggu gitu. Mm-mm. Tapi Kalau ya, saya karena kan dia kan di sekolah belajar, tapi kalau di rumah belajar sama ayahnya gitu. Karena mungkin dia kayaknya lebih nyaman belajar sama ayahnya. Saya Mm-mm. perhatikan. Jadi kalau dengan ayahnya disuruh nulis tuntas gitu Bu. Disuruh Mm-mm. matematika tuntas gitu. Tapi Ah, kalau di sekolah itu selalu yang pasti terakhir tidak tuntas kayak gitu nah.
Kalau Saya dari Ibu yang sendiri, ada harapan Mm-mm. nggak si anak ini harus ranking? Saya sih, saya selalu bilang sama kakak anak saya, yang penting kakak yang penting kakak melakukan yang terbaik untuk masalah ranking atau apa tuh enggak masalah. Yang penting kakak bisa, kakak bisa, kakak percaya sudah selesai gitu, Bu. Tapi kan saya awalnya ya karena kan saya menjemput anak saya setiap hari, kok anak saya terakhir terus ya Ada pulangnya. keluhan lagi dari gurunya ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi kan saya perhatikan ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya terakhir terus. Ya saya pikir kan mungkin menulisnya misalnya nih, ibu membaca buku langsung ditulis ya Bu, ya. Maksud saya langsung didikte. Jadi anak saya ajarkan langsung mendikte di rumah. Bisa, pikir saya bisa kok dia. Pikir saya kan nggak bisa, nggak mampu gitu Bu ya. Saya tanya dengan gurunya, ibu emang didikte enggak Bu? Misalnya ibu cuman memindahkan saja dari papan tulis ke buku gitu. Kok nggak bisa gitu? Saya tidak mampu gitu. Jadi dia bilang anak ibu bukan tidak mampu, cuman dia itu misalnya nulis satu huruf ibu, nanti menggambar, nanti ngomong, ngobrol, terus menggambar lagi gitu. Nah, jadi makanya dia tidak selesai. Jadi sudah saya bilang Bu, anak saya itu memang seperti ini, tapi kayak gimana gitu Bu, saya kadang sedih gitu. Merasa jadi gimana gitu rasanya. Tapi Ibu waktu menurut kecerdasannya apa? Ibu udah tes Stephen belum? belum Bu, karena Oh. saya tahu Stephen itu dari Instagram gitu ya Bu ya. Saya tes waktu mau masuk ke TK, pas mau ke SD. Saya mau tahu pola belajarnya seperti apa, kayak gitu kan Bu ya. Tapi kalau menghafal, menghafal, membaca, berhitung bisa Bu, cepat. Kalau menulis itu memang kayaknya bosenan gitu Bu ya, enggak menarik mungkin bagi dia gitu Bu. Iya. Sementara kalau di sekolah menulis itu juga penting ya, karena mau lihat tulisannya seperti itu ya Bu. Saya khawatir kalau misalnya maksudnya tuh kalau ujian minimal lah Bu, udah harus nilainya besar minimal kan dia mampu gitu. Tapi kalau misalnya dia santai nulisnya ya takutnya ketinggalan gitu. Iya. Oke, mungkin dari saya ya Mbak Mira dan Bu siapa tadi? Bu Mega. Bu Mega ya. Nah, Bu Mega, kalau di rumah, apalagi ketika diajarin ayah anak tidak ada masalah, dia mampu mengerjakan, harusnya juga nggak ada masalah ya, karena dia bisa ngikutin pelajaran. Nah, kalau untuk lingkungan sendiri, yang paling utama bagi anak itu adalah lingkungan keluarga. Nah, kalau dari ibunya sendiri udah paham anak ibu, nah di ayah juga mendukung, mau ngajarin si anak, itu sebenarnya udah nggak terlalu masalah. Tinggal lagi ketika gurunya komplain, ibu agak sedikit membesarkan hati dan menebalkan kuping ya, mungkin seperti itu. Sambil mungkin disampaikan pelan-pelan kalau anaknya memang seperti itu. Yang penting dia bisa paham dan di rumah dia mau belajar. Karena apa? Karena kita di Stephen ini juga tidak bisa terlalu mempengaruhi lingkungan. Yang bisa kita pengaruhi dan yang bisa kita kontrol itu ya anak kita. Nah, ketika anak sudah merasa diterima di rumah, ibunya paham dia, orang tuanya paham, ayahnya paham, mungkin sudah tidak begitu jadi masalah, tinggal lagi pelan-pelan aja diarahkan di mana yang bagian kurangnya tadi. Mungkin di bagian kurangnya tadi di menulis, tadi kita udah tahu sendiri kalau intuiting itu sukanya visual, melihat ya, dan
storytelling, suka juga dia kalau diceritain, dia dengar, itu lebih menarik buat intuiting. Mungkin pola-pola seperti itu bisa Ibu sampaikan ke gurunya pelan-pelan, tapi kita nggak bisa berharap banyak sama lingkungan. Yang kita bisa maksimalin adalah, lingkungan diri kita, anak kita, diri kita, dan lingkungan di keluarga. Mungkin seperti itu. Apalagi masih kelas 1 Bu, nggak usah terlalu khawatir. Bener. Ini Ya udah mungkin itu ujian? dari saya. Iya, udah ujian atau belum ya Bu Mutia ya? Kalau Mid misalnya semester udah sih kayaknya, mid semester udah, tapi belum bagi rapot ya? Oh belum ya? Oh belum, masih tengah semester lagi, apa mid semester ya? Mid semester udah sih, oh semester Bulan yang depan belum. semesternya. oh bulan depan. Berarti belum Kalau menghadapi di ujian tempat ya. saya bulan depan baru semester. Oh bulan depan baru mid semester, belum pernah ujian berarti? Belum pernah ujian. Oke. Nah, ini karena belum pernah ujian, jadi kita lihat dulu hasil ujiannya ya, Bu Mutia ya. Iya, mungkin itu Nah, ya. iya, indikatornya hanya dari hasil aja, biar Hasil nanti aja, iya, prosesnya memang benar. agak random kalau intuiting ya. Iya, benar. Lompat-lompat nggak bisa teratur. Benar. Seperti kebanyakan orang anak-anak yang lain. Apalagi saya pernah dengar juga kalau sistem pendidikan kita itu lebih ke otak kiri ya, yang tertib, yang teratur seperti Disiplin, itu. iya, betul. Teratur gitu. Iya, Iya. nah makanya itu tadi ditambahin tanggapan sama Bu Mutia ya, Bu Mega. Jadi kalau kita udah tahu, kita juga nggak bisa ya, apalagi dengan kondisi Bu Mega yang mungkin di daerah yang tidak banyak mendukung sekolah-sekolah untuk mesin kecerdasan intuiting yang lebih fleksibel ya, yang lebih banyak hal-hal kreatif, yang lebih banyak kegiatan untuk membangkitkan semangat belajar. Itu kan mungkin masih sekolah umum yang biasanya monoton ya, yang cenderung membuat intuiting bosen ya, membuat intuiting jadi males gitu untuk belajar. Nah, tapi ada solusinya seperti yang Bu Mutia sampaikan. Solusinya adalah tombaknya itu adalah di rumah ya. Jadi selagi dia masih mampu diajarin di rumah, dia bisa membaca, dia bisa menulis, artinya dia tetap bisa. Indikatornya seperti itu aja. Kecuali dia nggak bisa. Di sekolah dia nggak bisa, kemudian di rumah kita latih, dia nggak bisa, nah itu baru kita khawatir juga ya. Tapi ketika kita lihat, oh ternyata dia bisa. Nah itu sepertinya tidak usah ada rasa kekhawatiran. Tapi ya seperti itulah ya tantangan Bu Mega. Ada di lingkungan, pengaruh lingkungan yang tidak mendukung dengan potensi si anak. Nah, jadinya seperti inilah ketika kita tahu, wah anak saya potensinya ada banyak ya, apalagi mesin kecerdasannya intuiting. Tapi setelah kita lihat kondisi lingkungan, contohnya paling besar sekolahnya ya Bu Mutia ya, sekolahnya mungkin masih menerapkan sistem yang seperti Bu Mutia bilang, masih di otak kiri ya, jadi masih tertib, masih harus disiplin, masih akademis itu harus nomor 1 gitu. Nah, jadi buatlah lingkungan yang senyaman mungkin di rumah, biarkan anak intuitingnya untuk belajar dengan berbagai macam eksplorasinya. Nah, itu saja ya Bu Mega. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Mega untuk pertanyaannya. Ya, makasih ya Mbak ya. Sama-sama Bu Mega, nanti boleh kita sharing lagi ya setelah anaknya sudah selesai meet, hasilnya seperti apa. Nanti kita sharing-sharing lagi di Brainity Talk dengan tema intuiting di bulan selanjutnya ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia untuk tanggapannya atas pertanyaannya Bu Mega ya sebagai pertanyaan terakhir mungkin ya pada malam hari ini Bu Mutia. Karena sudah tepat di jam 9 malam atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah Mira lihat ya, di room chat masih banyak sekali ya pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jadi Mira sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab ya. Lagi-lagi kita harus menyimpan dulu pertanyaannya. Mungkin kita akan bisa bahas di Brainity Talk selanjutnya dengan tema intuiting dengan narasumber yang berbeda juga ya Bapak Ibu.
biar Bapak Ibu nggak bosan ya, jadi kita ganti-ganti ya narasumbernya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada mau request entah siapa yang mau diisi, boleh banget ya Bapak Ibu. Nanti DM aja ke Instagramnya Steven Brain, nanti kita akan pastikan atau kita akan maksimalkan untuk bisa mengundang promotor tersebut. Oke, baik. Bu Mutia silahkan, apakah ada closing statement atau apa ya, atau ada kata-kata untuk inviting pada malam hari ini? Silakan Bu Closing Mutia. statement sepertinya nggak ada ya Mbak Mira, udah cukup. Paling dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada yang kurang pas mengenai pembahasan intuiting, karena kekurangan hanya milik kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Mutia, terima kasih sekali lagi Bu Mutia. Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang luar biasa banget pada malam hari ini. Disampaikan dengan sangat baik, dengan sangat jelas, dengan sangat Terima lemah kasih, lembut Mbak Mira. seperti feeling. Oke, dan alhamdulillah Bu Mutia Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan antusias dari Bapak Ibu, teman-teman, Sobat Brainity Talk juga ramai sekali terbukti dari ketika feeling hadir ya, pemikatnya ini ya, tanpa harus pakai dukun Jombang, dukun Ngawi, dukun Magetan ya Bapak Ibu. Udah auranya feeling itu memikat Bapak Ibu semuanya bertanya ya, bahkan masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab untuk di Zoominar Brainity Talk kita pada malam hari ini. Sekali lagi Mira dan juga mewakili Bu Mutia memohon maaf ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur ya, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa sharing di Brainity Talk dengan tema intuiting di minggu-minggu selanjutnya. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini maupun di malam-malam sebelumnya ya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Steven Brain lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Mutia sekali lagi memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Mutia dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia untuk malam hari ini. Sama-sama Mbak Mira.